Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Armando Romanelli, NRPC 1319003 dari jurusan Teknik Industri Angkatan 19. Pada video ini, saya ingin menjelaskan mengenai eksperimen desain yang saya bikin, yaitu pengaruh jogging di tempat selama 1 menit terhadap perubahan denyut nadi remaja usia 18 hingga 20 tahun. Mengapa saya memilih eksperimen desain ini? Karena sebagai remaja, seharusnya kita melakukan banyak sekali aktivitas di luar rumah. Mengingat saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, otomatis para remaja tentu aktivitas tersebut terhambat dan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Hal ini dapat membuat para remaja lupa untuk melakukan kebiasaan baik, yaitu berolahraga. Oleh sebab itu, eksperimen desain ini saya ingin mengetahui pengaruh olahraga terhadap denyut nadi para remaja dan mengingatkan pentingnya olahraga terhadap kesehatan tubuh kita. Metode pengumpulan data yang saya lakukan, yang pertama, saya mengumpulkan data semuanya secara daring, mengingat kondisi kita saat ini yang tidak boleh banyak keluar rumah, dan penelitian yang saya lakukan ini berdasar penelitian yang saya gunakan ini bersifat olahraga atau dapat menimbulkan keringat, di mana itu juga berbahaya untuk orang sekitar karena dapat tertular virus COVID-19 ini. Jadi, saya mengumpulkan data menggunakan Google Formulir. Di Google Formulir ini saya memberikan tujuan penelitian saya dan saya memberikan instruksi saya secara jelas kepada para responden. Di Google Formulir saya saya menyantumkan 3 faktor, yaitu usia, jenis kelamin, dan berat badan, dengan respon yaitu denyut nadi sebelum melakukan aktivitas jogging selama 1 menit dan denyut nadi setelah melakukan aktivitas jogging selama 1 menit. Data yang saya peroleh, saya olah menggunakan aplikasi Minitab. Nah, ini adalah data yang saya peroleh, yaitu 24 data dengan faktor yaitu usia, jenis kelamin, berat badan, dan respon yaitu denyut nadi sebelum olahraga, denyut nadi sesudah olahraga, dan respon final yaitu selisih denyut nadi. Jadi, yang pertama saya lakukan yaitu saya start DOA factorial lalu create factorial design. Type of design saya pilih general, lalu number of vector saya sesuaikan yaitu 3, lalu desainnya, nah ini ada 3 itu saya sesuaikan dengan desain yang faktor yang saya gunakan, yaitu yang pertama usia, kedua jenis kelamin, yang ketiga berat badan. Dengan level usia itu saya menggunakan 3 level, yaitu usia 18 tahun, 19 tahun, dan 20 tahun. Sedangkan untuk jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, dan berat badan saya golongkan menjadi 2, yaitu berat badan di bawah rata-rata manusia normal, yaitu di bawah 62 atau di bawah 62 kg. Lalu yang kedua di atas 62 kg. Dengan number of replika yaitu 2. Ini artinya setiap kombinasi dari faktor-faktor yang saya gunakan, saya membutuhkan 2 responden untuk melengkapinya. Di OK akan menghasilkan data seperti ini. Lalu berikutnya saya melakukan start DOA factorial lalu analyze factorial design dengan respon yaitu data, dan di graph ini saya menggunakan residual plot diganti 4-in-1. Lalu yang storage saya centang fixed dan residual. Lalu setelah saya lakukan itu akan keluar seperti ini. Nah, di analyze of variance kita dapat melihat p-value ini yang nilainya di bawah 0,05 atau di bawah 5%. Berarti memiliki pengaruh terhadap perubahan denyut nadi. Nah, di tabel ini kita dapat melihat yang p-value yang memiliki nilai di bawah 0,05 yaitu jenis kelamin dan berat badan. Artinya di tabel ini faktor yang mempengaruhi denyut nadi yang paling besar atau yang paling signifikan yaitu jenis kelamin dan berat badan. Nah, lalu yang kedua yaitu Pareto chart. Pareto chart ini
juga untuk menentukan mana yang faktor mana yang berpengaruh terhadap perubahan denyut nadi. Hal ini dapat dilihat dari jika faktor-faktor di sini melebihi garis indikator merah ini, berarti faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap perubahan denyut nadi. Di sini yang memiliki pengaruh yaitu yang B dan C, atau jenis kelamin dan berat badan. Lalu yang kedua yaitu normality test, yaitu di start, basic statistik, lalu normality test. Variabel yang saya gunakan yaitu resi 1. Nah, di normality test ini untuk mengetahui distribusi data yang saya gunakan itu normal atau tidak. Bagaimana cara tahunya? Yaitu melalui p-value yang tertulis pada sini. Distribusi normal dituliskan jika p-value di atas 5% atau 0,05. Dan di sini p-value yang tertulis yaitu 0,85 atau 85%. Sehingga data yang saya gunakan yaitu distribusi normal atau tidak memiliki outlier. Lalu yang ketiga yaitu autocorrelation. Saya melakukannya melalui start, time series, autocorrelation. Di sini saya memilih responnya resi, lalu tidak mengotak-atik yang lain, lalu oke. Nah, di autocorrelation ini menjelaskan mengenai data satu dengan data lainnya. Maksudnya data responden satu dengan responden lainnya. Nah, jika garis biru ini adalah perwakilan dari data-data yang saya miliki. Nah, jika garis biru ini melewati garis merah, itu artinya data tersebut itu dependent atau saling berkaitan data satu dengan data lainnya. Nah, berhubung data yang saya miliki ini tidak ada yang menyentuh garis merah, berarti data yang saya miliki masing-masing tidak ada yang saling berkaitan atau independen. Lalu yang berikutnya itu autocorrelation, yaitu factorial plot. Saya melakukannya melalui start, DOA, factorial, lalu ini factorial plot. Di sini dapat menunjukkan jika ini untuk masing-masing faktor. Jika masing-masing faktor ini memiliki rentang lebar yang semakin jauh dari garis tengah ini, garis putus-putus, berarti faktor tersebut memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan denyut nadi. Di sini dapat dilihat berat badanlah yang memiliki rentang yang paling lebar, sehingga berat badan yang paling mempengaruhi perubahan denyut nadi, lalu diikuti jenis kelamin dan usia. Untuk interaction plot, ini lebih ke pengaruh satu faktor dengan faktor lainnya. Jika kedua faktor ini memiliki garis yang bersentuhan, otomatis berarti faktor satu dengan faktor lainnya itu berpengaruh. Di sini dapat dilihat masing-masing faktor tidak ada yang bersentuhan, sehingga tidak terlalu berpengaruh. Lalu yang terakhir, comparison. Untuk mendapatkan comparison, pertama harus dilakukan yaitu start, ANOVA, lalu general linear model, fit general linear model. Responnya yaitu data yang saya peroleh, yaitu perubahan denyut nadi, lalu faktornya dimasukkan faktor yang sudah saya pilih. Lalu tinggal di OK. Dan berikutnya yaitu start, ANOVA, general factor linear, yang comparison. Comparison, responnya itu data, terus ini centang semua. Lalu di OK. Nah, di comparison ini untuk menunjukkan pengaruh level di setiap faktor yang saya pilih. Seperti usia ini, saya menggunakan 3 level kan, 1, 2, 3, yaitu 18 tahun, 19 tahun, dan 20 tahun. Nah, untuk cara tahu level 1 dengan level berikutnya itu berpengaruh atau tidak, yaitu melalui grouping. Jika di
satu faktor terdapat level yang groupingnya sama, berarti usia tersebut tidak faktor tersebut tidak memiliki pengaruh antar satu level dengan level lainnya. Nah, di usia ini kenapa kok groupingnya sama atau tidak berpengaruh? Karena saya menggunakan usia yang cenderung rentannya pendek, yaitu 18 hingga 20 tahun. Lalu yang kedua yaitu jenis kelamin. Laki-laki berkelamin berkode 1 dan perempuan yaitu jenis kelamin kode 2. Sini memiliki grouping yang berbeda. Jadi faktor untuk jenis kelamin memiliki level berbeda, memiliki pengaruh terhadap levelnya. Sama seperti jenis kelamin, berat badan pun juga seperti itu. Berat badan memiliki pengaruh antara level 1 dengan level lain. Lalu kembali lagi. Di kesimpulannya, olahraga jogging ini tentu memiliki perubahan terhadap denyut nadi. Nah, seberapa besar perubahan denyut nadinya ini dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor tadi yang saya pilih, yaitu yang paling signifikan adalah berat badan. Mengapa? Karena berat badan ini dapat dipengaruhi berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, seperti intensitas olahraga atau aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, orang yang memiliki obesitas tentu memiliki perubahan denyut nadi yang sangat besar. Hal itu dapat merusak kesehatan tubuh, dan itu tidak baik untuk dijadikan kebiasaan. Sedangkan denyut nadi normal manusia usia 20 ke atas atau 20 hingga 35 tahun itu yaitu 60 sampai 100 BPM. Dan untuk setelah mengalami aktivitas, denyut nadi manusia dapat menerima hingga 220 dikurangi usia pada saat itu. Jadi, sekian eksperimen desain yang saya lakukan. Terima kasih.